Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami sampaikan kepada teman-teman yang ada dimanapun berada begitu. Kali ini di Berugak Solusi kami coba hadirkan narasumber yang secara pribadi saya mengenal beliau ini sangat-sangat liar untuk kemudian bermain di media sosial, menyuarakan soal kebijakan dan bahkan hal-hal yang orientasinya itu terhadap bagaimana teman-teman muda ini bisa bisa melakukan gerakan yang ada di media. Itu untuk mempengaruhi lah gairah teman-teman muda. Kali ini bersama kita Bung Ade, dan tema yang kemudian akan kita bahas pada hari ini, Bung, terkait dengan seberapa besar gerakan aktivis melalui media untuk kemudian mempengaruhi kebijakan publik. Karena kan selama ini kita juga bisa melihat bagaimana para aktivis-aktivis yang ada di media sosial, terutama yang ada di Instagram, TikTok itu lumayan cepat untuk kemudian merespon isu-isu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tapi sebelumnya mungkin Bung perkenalan dulu. Silahkan Bung. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Berugak Solusi telah mengundang saya untuk bahas beberapa persoalan dan fenomena sosial, mungkin maksudnya ya, terkait gerakan aktivisme digital. Saya sering menggunakan istilah itu untuk teman-teman influencer yang reaktif terhadap isu-isu sosial politik, isu-isu sosial publik. Dan sebelum kita masuk pada sub itu, teman-teman, perkenalkan, nama saya Ade Satriwijaya, tapi akrab dipanggil Bung Ade sama teman-teman itu. Akrab dipanggil Bung Ade. Terus kebetulan saya cukup lama berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Nah, di bagian jurnalis investigasi, di bagian lingkungan hidup. Termasuk wilayah kerja di bagian Sumbawa, di Lombok juga wilayah liputan khususnya, dan di beberapa bank-bank tanah di daerah-daerah yang terindikasi masuk bank tanah di NTB. Nah, itu satu. Terus dua, saya juga turut aktif dalam mendirikan beberapa komunitas literasi di rumah. Berugak belajar. Nah, untuk menopang jomplangnya fasilitas kota dan daerah pesisir di sektor pendidikan. Nah, tapi kadang Negara ini. Semoga negara merasa terbantu lah dengan. Nah, itu sih, ya saya kira itu. Dan kalau kesibukan saya apa hari-hari ini, tetap di liputan khusus dan masih mahasiswa sebetulnya. Mahasiswa di Universitas Mataram, mahasiswa S1. Itu. Oke, itu perkenalan singkat dari Bung Ade. Dan memang Bung ya, sejauh ini seperti apa yang kita sampaikan sebelumnya itu, bahwa Bung itu seringkali aktif di media sosial. Saya ingin tahu kira-kira motivasi Bung untuk kemudian aktif di media itu apa sih sebenarnya? Gini, untuk prolognya ya, mungkin lebih tepatnya untuk prolognya. Sebetulnya teman-teman aktivis pada era Orde Baru, sepengetahuan saya, dan teman-teman jurnalis itu memiliki satu jalan perjuangan waktu itu. Pas Orde Baru, memiliki satu jalan perjuangan, satu jalan tapi beda jalur. Teman-teman aktivis dengan jalur demonstrasinya, geruduknya, dan teman-teman jurnalis dengan jalur tulisannya, jalan udaranya. Nah, akan tetapi lama-kelamaan yang saya lihat, Bung, justru setelah media ini masuk dalam industri, diindustrialisasi media ini,
media-media konvensional, diindustrialisasi, sehingga media ini kehilangan terah independennya saya lihat. Dan ini sudah menjadi rahasia umum untuk media-media konvensional, terah independensinya. Karena mereka juga bingung, Bung, teman-teman media ini, kita harus memfokuskan profit ekonomi kita atau idealisme kita kan, pertanyaan di media konvensional ini. Sehingga hal yang lumrah, bahkan rahasia umum jika kita lihat banyak sekali media lokal yang by order, yang dipesan oleh kekuasaan, dan bahkan menjadi humas kekuasaan kan, menjadi humas kekuasaan. Dan itu kan teman-teman kadang-kadang di media jurnalistik ini bingung deh Bang. Kita mau mengharapkan kue dari iklan, kue dari promosi atau brand ambassador dan lain sebagainya kan udah diserobot sama teman-teman content creator, sudah diserobot sama teman-teman influencer. Sehingga di situ letak dilematisnya sebagai media. Nah, saya mencoba untuk bagaimana sih cara untuk mencari jalan tengah ini. Nah, sementara setiap kita mau buat tulisan di media-media lokal, wabil khususnya ya, di media-media lokal, pasti akan ada aja alasan media ini, teman-teman pimpinan redaksi ini. Tidak semua ya, saya tidak mengeneralisir semua, tapi ada salah satu yang bilang, oh ini masuknya tuduhan, bukan opini lah. Ini kita outsourcing dulu, tunggu terbit bla bla bla. Ternyata mereka terikat dengan orang yang akan kita kritik. Dan saya mencoba cari jalan tengah. Dan jalan tengah yang saya pilih adalah menjadi influencer kebijakan publik di NTB hari ini, Bung. Begitu. Berarti begini Bung ya, secara tidak langsung yang saya tangkap itu bahwa Bung Ade sendiri bergerak di media sosial itu untuk kemudian media tak bertuan begitu, kurang lebih seperti itu Bung ya. Jadi kira-kira ya kalau dari anggapan saya Bung ya, ketika kita ingin bermedia, ingin menyuarakan soal-soal kebijakan, melakukan investigasi dan lain sebagainya, di sana kan kita butuh kemudian suplai dana begitu Bung ya, suplai dana. Teman media mungkin banyak orang yang istilahnya dipegang oleh ya seperti apa yang disampaikan tadi itu by order ya. Jadi teman-teman ini banyak yang ada pesanan-pesanan ya. Misalnya mau liput apa ya baiknya enggak usah dulu gitu kan. Biasanya begitu ya. Biasanya ya ditertibkan dan lain sebagainya begitu. Lalu kemudian kira-kira ini Bung Ade kan ini anak muda ya yang alhamdulillah sudah berani untuk menampilkan diri lah begitu. Menulis atau mempublikasikan lah begitu kan kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak sesuai dengan idealisme kita, misalnya sebagai anak muda yang kemudian akan melanjutkan bagaimana negara ini bisa berlanjut lah begitu kan. Nah lalu kemudian apa yang memotivasi Bung Ade untuk terjun ke dunia itu kira-kira? Motivasi sebetulnya di tengah arus informasi yang kian hari tidak terkontrol sama sekali ini, Bung ya. Dan yang mendominasi ini agak menjengkelkan sebetulnya. Yang mendominasi algoritma TikTok wabil khususnya, TikTok, Instagram di daerah NTB ini pasti joget-joget. Terus perempuan-perempuan dalam tanda kutip yang menjual estetika tubuhnya hanya untuk kebutuhan engagement, rating dan lain sebagainya. Dan semoga dengan semoga dengan hadirnya channel atau teman-teman yang tetap berisik di media sosial itu mampu menenggelamkan algoritma yang memang sudah merusak pikiran-pikiran anak muda lah. Karena kan anak muda ini usia yang paling produktif saya kira, usia yang paling, kalau saya istilahkan fase keistimewaan, di mana idealisme sebetulnya harus bertumpu pada anak muda. Bukan perempuan harus bertumpu pada anak muda, kan susah juga kalau gitu. Nah itu yang saya maksud. Nah itu hal yang memotivasi saya sedari awal membuat kanal ini, membuat gebrakan, teriakan, bisikan seperti ini tuh untuk menenggelamkan algoritma pincang yang kayak gitu. Nah itu aja sih. Berarti Bung kira-kira nih
secara tidak langsung kalau kemudian ingin menenggelamkan isu-isu yang tadi ya, maksud saya skema-skema kayak joget-joget dan lain sebagainya, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh Media ini ya. media yang kemudian dijalankan sama Bung Ade hari ini untuk kemudian bisa masuk ke orang-orang yang ada di desa atau yang ada di kota dan lain sebagainya, Bung? Seberapa besar pengaruhnya? Kalau ditanya pengaruh ya, saya tidak bisa jawab mungkin Bung, secara eksplisit. Karena saya tidak memiliki ukuran untuk menilai itu. Saya tidak pernah melakukan survei pengaruh apa, dan bahkan untuk melakukan insight lapangannya saya tidak pernah. Tapi mungkin saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan hadirnya media ini, dengan hadirnya personal branding lah kita bilang ya, personal branding di media, banyak teman-teman aliansi, teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, forum maupun BEM mengundang kita untuk mengisi materi untuk membahas isu-isu sosial politik. Kan bahkan untuk mampu menstimulus pikiran teman-teman ini kan juga butuh media. Dan media itu adalah salah satu cara untuk menstimulus pemikiran teman-teman pemuda ini. Sehingga saya kira itu adalah salah satu ukuran. Ukuran ini loh fungsinya personal branding itu. Itu satu. Terus yang kedua, yang saya lihat dari insight-nya, ada kan biasanya di konten itu kan ada insight-nya kan. Setiap konten itu ada insight-nya. Dan insight yang saya lihat memang usia penonton itu lebih banyak di usia 21 sampai 34 tahun. Jadi yang tergolong produktif. Yang tergolong produktif insight-nya. Dan saya kira itu sudah cukup mempengaruhi. Tapi untuk mempengaruhi dalam skala yang besar, itu saya kira belum. Dan saya juga butuh bantuan. Saya butuh bantuan. Salah satu yang membuat saya sangat merasa terbantu ketika melihat teman-teman Brugak Solusi ini. Saya merasa terbantu. Atau bisa dibantu melalui ngopi ya, Bang? Ya, mungkin. Paling tidak merefresh kepala kita, lalu kemudian bisa berdiskusi bersama teman-teman nanti sambil ngopi lah kan begitu. Ya begitu ya Bung ya. Ya jadi selama inilah Bung ini kan sudah bergelut di dunia media ya. Dunia media ini kalau menurut Bung nih, Bung pribadi apakah efektif enggak ketika kita akan menyuarakan misalnya hasil unek-unek kita untuk membangun wilayah, untuk membangun kawasan, atau salah satu untuk lebih bagaimana kemudian teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang di birokrat ini mampu mendengarkan kita sambil ngopi gitu. Gimana menurut Bung? Apakah efektif atau tidak melalui media ini? Baik. Sebetulnya kita coba klasifikasikan ya media yang kita maksud itu. Oh iya, sudah Bung. Kita klasifikasikan coba Bung ya. Ada media konvensional dan non konvensional. Nah, taruhlah media konvensional ini adalah media-media massa. Itu adalah media-media mainstream, media massa yang fokusnya di bagian narasi dan website. Nah, pertanyaan kita sekarang, berapa banyak sih orang-orang yang akan membaca link yang di-share di grup WA? Berapa banyak sih orang yang akan membaca link berita yang di-share di WA pribadi? Gitu kan pertanyaan kita sekarang. Orang yang baca dan target pasarnya pasti orang itu aja. Kalau enggak diisi satu grup itu biasanya teman-teman lingkaran aktivis, lingkaran politisi, itu aja pasti yang baca. Nah, artinya secara fungsi demokrasi sebagai media yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, saya kira belum utuh untuk kelas daerah. Jadi teman-teman masyarakat, teman-teman nelayan, teman-teman pengusaha, peternak dan lain sebagainya, petani, tidak mampu mengawasi kekuasaan, tidak mampu mengontrolnya, karena tidak masif pergerakan teman-teman media lokal, sehingga arus informasi itu tidak sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Itu satu. Terus kedua, dan saya kira melalui media konten, media-media non konvensional, media non konvensional seperti saya misalkan salah satu dari banyaknya teman-teman yang bersuara, itu saya kira lebih efektif. Meskipun resikonya adalah penggiringan opini.
dan itu lebih efektif dan mampu menyentuh akar rumput. Dan bahkan ya, Bung, bahkan sejauh ini beberapa kebijakan pemerintah, langkah-langkah yang digerakkan oleh pemerintah itu bahkan tidak melalui perencanaan yang solid dan matang, tapi berasal dari tekanan publik. Gitu ya. Dan tekanan publik itu lahir dari aktivisme digital ini. Teman-teman yang beropini, teman-teman yang berisik, dan itu kan, ya saya kira itu seberpengaruh itu sebetulnya. Luar biasa berarti ya media konvensional ini ya, non konvensional ya begitu ya. Jadi semua bisa nonton begitu kan, semua bisa buka HP di dalam rumah, lagi misalnya di sawah bisa dia buka HP ya begitu ya. Tapi kalau media apa lagi satu tadi itu konvensional ya, belum tentu orang bisa baca koran sambil ngopi misalnya atau sambil di mana misalnya di dalam rumah ya. Jadi orang-orang tertentu. Berarti teman-teman muda harus peka hari ini kan terhadap bagaimana penggunaan media yang sudah disiapkan oleh negara, oleh dunia lah ya begitu ya. Facebook ini kan bukan soal kawasan, soal negara, tetapi mendunia lah begitu. Seperti bahasa gubernur kita ya, NTB mendunia gitu ya. Oke, siap. Tapi menarik Bung, apa sama yang hal yang kemudian disampaikan sama Bung Ade tadi, ternyata ada kebijakan-kebijakan yang kemudian itu dihasilkan dari tekanan publik. Kira-kira Bung ya, selama Bung Ade bermain di media ini, ada enggak contoh kasus yang kemudian kebijakan publik itu berubah lewat media itu? Contoh kasus secara konkretnya kira-kira? Gini, saya tidak berani menjamin ya bahwa salah satu konten saya itu mampu mempengaruhi putusan publik. Sama sekali saya tidak jamin karena tidak ada regulasi, aturan yang mengatakan oh terima kasih atau ucapan apresiasi dari Pemda, oh terima kasih karena konten Bung ini masukan dan lain sebagainya. Saya tidak pernah mendengar dan saya tidak berani pastikan itu. Tapi setidaknya dengan kita memulai suara-suara yang berisik seperti ini, teman-teman yang lain memiliki reaksi. Dan teman-teman yang lain itu berusaha untuk melawan meskipun tanpa panas-panasan di jalanan. Melalui kolom komentar mungkin, melalui caption mungkin. Karena kita mampu memberikan stimulus awal. Nah itu satu. Terus kedua, kadang yang lebih mencekam itu bukan suara yang paling berisik. Tapi yang jauh lebih mencekam dan mengerikan adalah suara yang senyap. Dan bila suara senyap terjadi di Nusa Tenggara Barat, wabil khususnya, tidak bakal ada NTB mendunia. Tidak bakal. Bahkan mungkin mendunia yang dimaksud adalah Devisa kan? Pejuang Devisa. Nah itu saya kira bahkan untuk melakukan gerakan aktivisme digital pun kita butuh suara-suara kolektif. Bukan satu orang aja. Bukan 2 orang, 3 orang. Tapi kita butuh banyak suara. Ya saya kira itu. Berarti sejauh ini ya bukan hanya sekedar media-media yang ada di NTB Bung ya, tapi kita bahas soal media-media secara nasionalnya Bung ya. Kan banyak nih orang-orang yang kemudian hari ini itu sudah mulai berbicara soal isu-isu kebijakan publik yang kemudian sangat melenceng kiranya begitu kan. Nah lalu kemudian kira-kira Bung bagaimana sih Bung ini ya dan begini. Jadi kita bisa melihat sejauh ini orang-orang yang kemudian mengkritisi lewat media ini banyak sekali mendapatkan tekanan secara personalnya begitu kan. Sehingga saya ingin tahu Bung selama bermain di media itu ada enggak bentuk-bentuk tekanan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang ini begitu Bung? Sebenarnya ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Kalau kita bilang tekanan, intimidasi, doxing dan sebagainya pasti ada. Tetapi kalau kita publish itu, kalau kita buat kita share itu di media lain,
atau kita buat snap status, misalkan status di Instagram bahwa saya lagi didoxing, saya diancam dan lain sebagainya. Untuk 15 tahun sampai 25 tahun ke depan, siapa yang akan menjadi orang-orang seperti itu? Siapa yang akan menjadi jurnalis? Siapa yang akan menjadi wartawan? Itu satu. Terus yang kedua, jika saya mempublish doxing itu, mempublish intimidasi via chat ya, intimidasi daring dan lain sebagainya, saya yakin dan berprinsip bahwa sama saja kita dengan mendukung intimidasi itu, sama saja dengan kita mendukung pembungkaman itu. Kan kalau kita publish, oh saya dibungkam dan lain sebagainya, ya sama saja kita dengan mendukung tujuan mereka membungkam itu. Nah itu juga alasan kan. Oke. Berarti ya sebenarnya mungkin ada lah selama ini, cuman itu tidak seperti orang-orang yang lain begitu untuk kemudian mempublish dan lain sebagainya. Oke Bung, tadi ada saya garis bawahi ya soal media massa kalau tidak salah. Media massa artinya gerakan secara langsung kayak demonstran dan lain sebagainya. Kira-kira Bung, dengan hadirnya media hari ini, seberapa perbandingan lebih efektifnya aktivis ini bersuara lewat media atau secara langsung, Bung? Kira-kira bagaimana, Bung? Kalau kita berbicara soal efektivitas ya, bicara soal efektivitas, pertama kita berbicara soal efektivitas waktu. Saya kira media itu cukup memiliki kekuatan yang besar dalam mengubah putusan publik. Pertama, seperti yang saya sampaikan di poin awal, itu karena tekanan publik itu justru yang melahirkan putusan-putusan dan langkah-langkah awal baru. Salah satu contohnya adalah di isu Lombok Timur misalkan. Tidak usah kita jauh-jauh berbicara soal nasional ya. Di Lombok Timur masalah kelangkaan gas LPG. Nah, kelangkaan gas LPG. Kelangkaan pembentukan Satgas Pengawasan Gas LPG dari kepemimpinan Bupati Lombok Timur hari ini, itu ternyata tidak lahir dari perencanaan yang solid. Melainkan Satgas Pengawasan LPG itu justru muncul karena ada salah satu masyarakat Lombok Timur yang pingsan gara-gara antri LPG. Dan itu dimediakan? Itu dimediakan, sehingga tekanan publik itu berawal dari situ. Itu satu kan. Terus dua, saya tidak pernah sama sekali mencoba untuk mendiskreditkan bahwa gerakan jalanan itu kecil pengaruhnya. Saya tidak pernah mendiskreditkan itu. Bila perlu, teman-teman aktivis di jalanan, teman-teman mahasiswa tetap vokal dalam mengkawal demokrasi melalui orasi, melalui gerakan jalanan, pertemuan langsung dengan bupati, pertemuan langsung dengan pimpinan daerah, pertemuan langsung dengan presiden. Bila perlu, kalau pimpinan daerahnya mau ditemui. Karena banyak sekali kita kalau tidak mau biasanya sekda kan yang mengawal. Nah itu. Dan bila perlu harus ada. Kalau kita berbicara seberapa efektif, saya kira media ini lebih efektif karena bisa berjalan setiap hari. Perlawanannya setiap hari, tapi resikonya adalah penggiringan opini. Itu aja. Resikonya adalah penggiringan opini, dan hal-hal seperti ini sebetulnya yang harus kita counter. Jangan sampai asal mempublish akumulasi kekecewaannya terhadap pemerintah, tapi sebatas emosional tanpa dibarengi dan di backup dengan data yang pasti, data yang kredibel. Itu kan biasanya salah satu faktor penggiringan opini itu. Marah-marah tapi tanpa dikawal dengan data. Nah itu. Jadi luar biasa sebenarnya. Saya juga menyambung sedikit soal bagaimana efektivitas apa yang ditanyakan oleh Bung Saidin tadi kan, bahwa memang melalui media sosial untuk bagaimana kita menyampaikan pendapat, lalu kemudian bagaimana kita kritik dan otokritik, memang itu akan lebih efektif itu, Bung Saidin. Ya walaupun sebenarnya gerakan ini juga penting begitu kan, gerakan demonstrasi dan lain sebagainya itu juga penting, tetapi seperti apa yang disampaikan tadi itu kita juga harus kuatkan melalui media ini. Karena apa? Karena kalau media ini kan semua orang bisa nonton ya, bisa akses. Apalagi hari ini, coba kita bayangkan. Jadi jangankan di kabupaten, kecamatan, Bung ya, tapi di tingkat dusun saja sudah hampir semua orang menggunakan HP
Android ini begitu. Artinya bahwa penggunaan media ini untuk bagaimana menyuarakan dan lain sebagainya bukan efektif lagi, tetapi udah sangat efektif kalau menurut saya. Karena ketika dia akan buka, misalnya dia pulang kerja misalnya kan, dia kan tidak capek sambil nonton gitu kan, lihat kondisi hari ini dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya, jadi memang sangat efektif. Maka harapan saya lah begitu kan, iya dua-duanya ini harus saling topang begitu kan. Di samping gerakan media sosialnya juga tetap aktif untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan bagi teman-teman di birokrasi begitu. Itu juga kalaupun misalnya tidak didengar, maka kita juga dibolehkan kan untuk melakukan bersuara begitu di jalan dan lain sebagainya begitu. Dengan satu catatan, kita juga harus bisa ketemu sama pemangku kebijakan ini, Bang, gitu. Itu Bang Saidin, jadi luar biasa. Semoga anak-anak muda ini jangan pernah ciut dengan ketika menyampaikan sesuatu opininya digiring-giring gitu ya, semangat saja ya gitu kan. Ya, dan lain sebagainya. Anggaplah itu sebagai semangat kita untuk bagaimana kemudian kita lebih jeli ya, lebih selektif lagi untuk bagaimana kemudian menyuarakan melalui media ini. Itu mungkin dari saya, Bang Saidin. Iya Bung. Sambil ngopi dulu, Bang Saidin. Iya. Iya, tetapi menarik ini, menarik. Karena temanya itu cukup cukup bagus lah begitu kan. Nah, seharusnya kan saya juga pernah juga di media ya, sering aktif di media sosial, jadi sehingga saya bisa sampaikan itu gitu. Jadi banyak hal yang harus memang tidak tersampaikan melalui suara atau melalui mikrofon lah begitu, tetapi kita bisa sampaikan melalui media ini begitu. Itu Bang Saidin. Oke Bung, jadi secara tidak langsung ya terkait dengan efektivitas, ternyata lebih masif kita kemudian bakalan bersuara itu lewat media, karena secara tidak langsung semua orang yang ada di NTB wabil khusus itu bisa melihat atau bisa mendengarkan apa yang kemudian sedang terjadi hari ini. Berbeda kalau seandainya kita melakukan gerakan jalanan, maka orang-orang itu doang yang kemudian mengetahui isu itu. Ya, nah sehingga begitu mungkin diskusi kita pada gimana? Takutnya takutnya multitafsir tadi. Takutnya multitafsir, bukan kita mendiskreditkan gerakan jalanan, tapi justru dengan keberadaan media ini kita mampu mengagitasi teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa untuk melakukan gerakan dengan massa yang jauh lebih besar. Dengan massa yang jauh lebih besar, tapi cuma bedanya kenapa lebih masif di media, karena bisa kita up setiap hari tanpa harus menjadwalkan konsolidasi, tanpa harus menjadwalkan pembahasan teknis misalkan dan lain sebagainya. Nah itu, ya juknisnya. Nah bukan berarti kita mendiskreditkan, dan dua-duanya bagus. Bila perlu berjalan beriringan, tidak ada yang menjadi depan dan tidak ada yang menjadi belakang. Benar-benar beriringan, saling dorong. Oke, itu mungkin pembahasan kita pada hari ini soal gerakan aktivisme, bukannya? Gerakan aktivisme melalui media untuk kemudian mempengaruhi kebijakan publik. Nah, bagi penonton dan teman-teman Brugak Solusi, mari kemudian kita sama-sama menyuarakan soal apa yang menjadi isu-isu yang terjadi di setiap dusun lah begitu, yang terjadi di setiap desa, dan kalau bisa kemudian kita meningkatkan ke lebih. Sebelum saya sampaikan dulu supaya apa yang disampaikan tadi tidak tidak menyampingkan gerakan-gerakan jalanan, karena kita ini juga kan
Iya. hidup di gerakan jalanan juga begitu kan, dari mahasiswa sampai sekarang lah begitu. Kalau dibutuhkan oleh kawan-kawan kita tetap ikut juga di situ. Nah cuman pengalaman kita lah sampai hari ini atau pembelajaran yang kita dapat dari dua alat yang disiapkan ini adalah oleh oleh demokrasi ini begitu kan. Ada untuk kita turun di jalanan untuk kita berorasi begitu kan. Lalu kemudian ada media juga untuk bagaimana kemudian menyuarakan suara kita. Dan lewat dua alat ini juga saling saling topang, Bung. Jadi ketika misalnya teman-teman menyampaikan di situ, lalu kemudian nanti kita share juga di media ya. Jadi semakin kuat juga bahwa ini loh gerakan kawan-kawan yang dilakukan selama ini begitu. Gitu, Bung. Dari saya gitu kan. Oke, terima kasih banyak Bung Ade atas apa yang kemudian disampaikan pada hari ini. Semoga ini kemudian menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa memang penting gerakan media itu untuk kemudian nantinya bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Nah, bagi teman-teman mungkin hanya itu diskusi kita pada hari ini. Buruga Solusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.